Kembali kita di pagi hari yang mulia ini mengawali hari kita dengan sesuatu yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu duduknya kita di majelis ilmu yang merupakan tempat tersebut adalah tempat yang mulia di permukaan bumi ini. Sebagaimana anjuran dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita masuk dan memetik buah yang ada di dalamnya. Sabda Rasul, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Apabila kalian melewati daripada kebun-kebun surga yang ada di dunia ini, maka hendaklah kalian masuk ke dalamnya. Wa riyadul jannah ya Rasulullah, apa itu kebun surga yang ada di dunia ini ya Rasulullah? Qala hilaqud dzikr. Beliau mengatakan kebun surga yang ada di dunia adalah perkumpulan-perkumpulan yang mana di perkumpulan tersebut kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dari karena itu, akal ini adalah merupakan salah satu anugerah yang sangat mahal Allah berikan kepada Bani Adam. Sebagaimana yang disebutkan bahwasanya arba'atu jawahir fi jismi Bani Adam. Disebutkan bahwasanya arba'atu jawahir fi jismi Bani Adam yuziluha arba'atu asya. Ada 4 permata yang ada di dalam diri manusia. Ini 4 ini bagaikan permata mahal. Akan tetapi 4 perkara yang itu bagaikan permata yang dimiliki oleh manusia, yuziluha arba'atu asya, dihilangkan oleh 4 perkara lainnya. Harusnya kita jaga. Jangan sampai 4 permata yang ada di dalam diri manusia itu hilang. Jangan sampai 4 permata yang ada di dalam diri setiap manusia tersebut rusak. Apa itu 4 permata yang ada di dalam diri manusia? Yang pertama al-aql. Akal. Itu permata yang luar biasa. Akan tetapi akal yang dimiliki oleh manusia itu bisa dihilangkan dengan apa? Dengan 4 perkara yang lainnya. Yang salah satunya adalah akal. Akal ini bisa hilang dengan apa? Al-ghadab. Dengan emosi, dengan marah. Itu salah satunya. Dan berapa banyak anak-anak muda kita, Masya Allah, dengan mengkonsumsi berbagai macam hal-hal yang terlarang, narkoba dan lain sebagainya, hilang. Akal sehatnya hilang. Padahal akal adalah anugerah terindah yang Allah berikan kepada manusia. Dari karenanya, apabila kita dalam keadaan emosi, yang tadinya dalam keadaan berdiri, hendaklah kita duduk. Apabila duduk, hendaklah berdiri. Dan pernah suatu hari Rasul melihat 2 orang yang sedang bertengkar emosi. Kemudian yang satunya matanya merah, yang satunya urat lehernya sudah mulai tegang. Kata Nabi Muhammad, seandainya mereka membaca kalimat yang saya ajarkan, maka niscaya Allah akan hilangkan apa yang mereka rasakan pada saat ini. Apa itu kalimatnya? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Selesai. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu yang pertama, al-aql. Jaga tuh akal kita, bil khusus anak muda. Gunakan tuh akal sehat. Jangan melakukan sesuatu memperturutkan daripada hawa nafsu. Jangan melakukan sesuatu memperturutkan syahwat. Akan tetapi gunakan akal yang Allah berikan. Manusia Allah ciptakan di dalamnya ada nafsu dan ada akal.
Malaikat diciptakan hanya mempunyai akal, tidak mempunyai nafsu. Dan binatang Allah Subhanahu wa taala ciptakan tidak punya akal, hanya mempunyai nafsu. Maka manusia dua-duanya ada. Akal dia punya, nafsu dia miliki. Ketika Bani Adam mampu akalnya mengalahkan daripada nafsunya, maka dia lebih mulia dari malaikat. Dan ketika Bani Adam dikalahkan oleh nafsunya, maka manusia tersebut lebih hina daripada binatang. Coba lihat. Malaikat ada yang dari diciptakan sampai hari kiamat mereka sujud. Ya, memang mereka hanya punya akal, tidak punya nafsu. Dan binatang, Masya Allah, ibunya dia perlakukan seperti seperti orang yang tidak melahirkannya, berbagai macam. Begitu binatang, tidak punya akal, dia hanya punya nafsu. Begitulah manusia. Jika dia apabila orang tersebut akalnya mampu mengalahkan nafsunya, dia lebih mulia dari malaikat. Dan apabila nafsunya mengalahkan akalnya, maka dia lebih hina daripada binatang. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, sesuatu yang berharga di dalam diri manusia selain akal adalah ad-din. Apa itu ad-din? Agama. Ini mahal. Maka yang menghilangkan nilai agama tersebut apa? Yaitu adalah al-hasad, iri dengki. Iyyakum wal hasad, jauhilah sifat iri dengki. Karena sesungguhnya sifat iri dengki itu adalah mampu menggerogoti daripada nilai-nilai ibadah kita, sebagaimana api yang menghanguskan kayu bakar. Itu agama kita. Kita punya agama, jangan sampai rusak dengan sifat yang demikian. Ada hasad. Dan hasad adalah maksiat pertama yang terjadi di permukaan bumi. Mudah-mudahan hati kita jangan ada yang mempunyai sifat hasad. Apabila orang lain dapat nikmat kemudian kita merasa berat akan hal tersebut, khalas. Itu hati kita sudah terindikasi bahwasanya ada sifat hasad di dalamnya. Cepat-cepat hilangkan. Bagaimana cara menghilangkannya? Lihat orang lain dapat nikmat, oh beratnya hati kita. Beratnya hati kita, Masya Allah. Tidak senang orang lain dapat nikmat, bahkan menginginkan agar nikmat tersebut hilang, meskipun tidak berpindah di dalam dirinya. Yang penting hilang dari orang tersebut. Bahaya. Maka cepat-cepat minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dan obatnya adalah tiap kali kita berdoa, doakan orang yang kita hasud agar orang tersebut senantiasa ditambah nikmatnya oleh Allah. Terus meskipun bertentangan dengan hati kita, biar terus mintakan, mudahan dia ditambah rezekinya, mudahan begitu terus, dan suatu saat Allah hilangkan. Itu adalah min dasaisis syaitan. Itu tipu daya syaitan itu Pak, luar biasa. Sampai Al-Imamul Haddad mengatakan tuh di dalam disebutkan di dalam Tathbitul Fuad, min dasaisis syaitan, salah satu daripada tipu daya syaitan itu bahwa dia menyibukkan engkau dari kebaikan dengan kebaikan yang lain. Paham? Menyibukkan kita sehingga kita meninggalkan kebaikan dengan kebaikan yang lain, sampai kebaikan yang kita lakukan pertama itu tidak kita lakukan dengan maksimal. Begitu. Menyibukkan kita sampai kita meninggalkan kebaikan dengan kebaikan yang lain. Gambarannya kebaikan. Contoh, ini umpama ada majelis di sini. Ada majelis di sini. Dan ada lagi majelis jam 6:15. Supaya dapat dia berpikiran, dapat dua-duanya, datang ke sini. Belum selesai sini sudah pulang. Kenapa? Majelis yang satu lagi 6:15. Nah, ini. Disibukkannya kita dengan hal yang semacam itu, padahal
Apa yang kita lakukan tersebut, yang pertama tidak kita lakukan secara totalitas, dan yang kedua pun amburadul. Udah satu aja. Itu salah satu dasa isi syaitan. Salah satu daripada tipu daya syaitan kepada kita. Hati-hati. Hati-hati, jangan sampai dia menjebak kita dengan hal yang demikian tersebut, begitu. Kemudian yang ketiga, al-haya, rasa malu. Ini penting. Rasa malu, harusnya rasa malu itu adalah sesuatu yang paling berharga dimiliki oleh manusia. Rasa malu, orang kalau sudah punya rasa malu, kebaikan ada dalam dirinya. Di mana aja, siapapun dia, mau dia orang terpandang, mau dia tokoh agama, mau dia tokoh masyarakat, mau dia orang pejabat, kalau dia mempunyai rasa malu, sungguh kehormatan dan kebaikan ada di dalam dirinya. Tapi ketika rasa malu sudah tidak ada lagi, maka tidak ada kebaikan dan kemuliaan di dalam dirinya. Nah, rasa malu ini yang menghilangkan apa? Yang menghilangkan adalah tamak, rakus. Ya Allah, untuk udah 2 biji masih aja lagi di kantong sini, sebuting. Ada tahu disupan. Orang melihat ini supannya, ini masih ada dimakan, udah mau ambil pulang sebuting. Haula, habisi dulu supannya. Tamak, rakus, makan perenya bertambah. Tuan guru masih mau bertambah, diambilnya sudah. Pian kada kalau guru ambil barakat pian guru ya, masya Allah. Ta'adab. Tuh hati-hati. Bebinian, rasa malu tuh harus ada. Karena ada rasa malu, ya Allah. Apalagi manakipan, masya Allah. Kan biasanya manakipan, baik yang 1 tahun sekali atau 1 bulan sekali, 1 tahun sekali, ya haul habaib ulama. Yang tahunan sebulan sekali apa? Sayyidatuna Khadijah. Oh, pisang, limau, roti, macam-macam di depan. Sung datang, oh, bakul di bawah sini, dia mau datang. Untung taqabbalallahu minkum, langsung dirawab sidin. Ya Allah. Untung dirawab sidin keluar, di luar sana berjualan sidin. Ayo roti haul, barokah. Tahu disupan, ya Allah wala quwata illa billah. Rasa malumu adalah pusaka terindah yang kau miliki. Jangan kau rusak dengan ketomaanmu terhadap dunia. Supannya. Undangan, parenya diundang orang bermaulidan kah, diundang orang apakah, terhormat dikit. Supannya, ya Allah. Wadai roti manis itu sebalah diambil sidin berdahulu. Sebalah berdahulu dalam kantongan. Sedikit. Al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan melainkan kebaikan. Tahu disupan. Apa yang menghilangkan sifat malu? Tamak, rakus terhadap dunia. Ada hilang dah. Kalau udah hilang rasa malu, dah. Lihat ya, ya Allah, astagfirullah, ini orang. Sian. Rasa malu itu penting. Rasa malu itu baik. Setiap orang punya rasa malu itu indah, tapi lebih indah lagi yang punya rasa malu itu adalah perempuan, karena perempuan itu identiknya adalah dengan rasa malu. Semakin tinggi rasa malu yang dimiliki oleh seorang perempuan, maka semakin mulia orang tersebut di sisi Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, itu tamak. Sarwan pengantinan mintu juga. Berkorban, kayak itu juga nang semalam. Berkorban. Ya Allah. Hai. Belum lagi berbagi orang, buntut sapi hilang sudah. Ada tahu siapa mahantupnya? Mana aja nang panitia buntutnya? Ada tahu apa aja? Mas saya sapi kada berbuntut. Sumpahi sidin, aku sumpahi sidin, namun kada mengaku. Sebelum mati tumbuh buntut belakangnya. Ini tomak tuh kayak itu pang, kada ada lagi itu pang, rasa malu padahal ampun seorang cukup aja dah. Mantap orang pulang ini, ampun orang pulang, nggak ada tahu kisah. Jangan tomak, syukuri nang ada.
La ilaha illallah. Kada boleh ka guru aja mengambil barakat nang haulan boleh. Mun dibulih akan nang ampunnya. Lawan juga mengambil tuh nang ngarannya pun mengambil berkat. Mengambil berkat tuh kada mau banyak. Inya beda mengambil berkat lawan membarakat. Itu bedakan antara ngalap berkah sama ujar orang kita orang Banjar membarakat. Kalau ngalap berkah, ngambil berkah, sesuatu yang sedikit jangan pernah kita sepelekan. Jika di dalamnya ada berkah, maka sedikit aja ambil. Ini kadar roti manis separoh habis, pisang 2 sisir di bawah sini. Ya Allah, limau sepiringan di muka sini, bawa bakul pang di muka nah. Oh mah, jadi orang tahu sudah mun acil tuh datang, iya dah. Maka sebulan sekali sidin datang. Mun majelis yang lain kada mau datang, majelis manakipan dia sung-sung. Jam 7 mulai, jam 5 datang dah sidin di muka nah duduk. Oh kisah. Ya Allah cil supannya pian. Nah, abut di atas tuh siapa tuh di atas tuh kada tahu. Bibinian aja kayak itu guru aja. Kada pang. Cuma ya kayak itu pang sudah. Ancak melihat itu nah umah barabut, cucur habis, cincin habis. Coba jakanya berbagi aja wadai roti manis tuh nah berapa situ kawa kalau dibagi-bagi sudah bahapat-hapat 20 hikung dapat nah ngarannya pun mengambil berkah munang separo tuh memberakat namanya. Ya Allah hai. Sate 20 cucuk hantup sidin 10 betul masukkan sidin rak sidin. La ilaha illallah. Perlu rasa malu itu harus ada. Meskipun dengan orang yang dekat dengan kita harus punya rasa malu. Meskipun dengan suami sendiri harus ada rasa malu. Istri harus punya rasa malu dengan suami. Pun juga suami harus punya ada rasa malu dengan istri. Ini ya Allah. Ada jenyemun sudah parak tuh. Ada apa lagi sudah bojor. Sama tuh kita nang kayak duduk di muka. Mun kita kada bisa napa-napa supan. Duduk di muka pernya dihiga guru, cuma seorang kada bisa napa-napa. Maksud kada bisa napa-napa, seorang lain orang situ, seorang lain tokoh di situ. Datang peryannya bolang anu. Malilit bolang tuh siapa aja bisa. Oh, bolang datang betongkat. Sesapu dicabut sidin tongkat sidin nah. Wah jurang nih kawan guru, kawan nang apa kawan? Oh masuk. Kada cukup bolang, beselungkoi pulang no. Duduk kayak wali kutub tuh bang. Disuruh orang baca doa, kada aja. Guru aja. Jurang pian baca doa, pian teganal bolang pada sidin. Kada aja. Kada. Kenapa jadi kada? Tawadu, inya bedanya tipis antara kada bisa lawan tawadu itu tipis bedanya. Bisa kah kada kah? Bisa kah kada kah? Nah dari karena itu sesuaikan. Amun perenya kampung sorang, langgar sorang, arti langgar sorang lingkungan sorang, kada jadi masalah. Udah urang, supannya apa kajal maka ada mau hadir di majelis mau ada di muka duduk kenapa kajal maunya ini rasa malu tuh nah bibinian khususnya ada punya rasa malu. Jangan beri sopan aja. Tuh ingat itu mengambil barokah dari itu sedikit aja ambil barokah tuh senang. Kopi pahit kopi manis habis hantup sidin dingin cilai jurang kau jadi panasi di rumah ini sidin. Maka berabut tuh ya Allah cucur diandak dalam terbang
Rabit terbang karena minyak. Masak habang. Ya Allah, diandak di gelas aqua. Tasnya harga ratusan ribu, dalamnya isinya aqua masak habang. Kada membedai lawan tas nang mae. Ya Allah. Kada boleh ya guru jam bungkus. Boleh hai. Cuma aduh kayak apa yo? Supan. Coba dengan cara nang terhormat. Silahkan bungkus mendasar jatah kita. Anak bungkus nang lain bepadah lawan tuan rumah. Jangan nang tilap-tilap pada mengaruan. Undang 4 buting gonol-gonol nang kayak ini na. Baya paling kayak ini tuan guru hilang 2 sudah. Jadi tuan guru tuan rumah mana abah yaminnya mana ada apa guru? Tadi undang hidup apa mati kah? Kenapa? Anusin tadi aku lihat 4 tinggal 2. Kalah mata, kalah undang kita. Oma, supan. Mau 4 tuan guru, seorang kada baik-baik aja, supan. Orang na mendengarkan, seorang nyaman. Jakanya seorang tuh tulak, seorang onon bakandaraan, sung-sung tulak. Ayo kawalah. Seorang 4 variannya, gunakan kesempatan tuh bujur-bujur. Ini kada. Apa tujuannya? Apa? Ih, mau bana atau disupan. Pada apa? Ini betuha ini kenapa? Hah? Dasar tuha kah? Oh, tapi bercahaya Tuhannya, masya Allah. Tuha sudah masih hijau lagi kada kalanggar kada kamu sigit atau disupan. Ya Allah, raminya orang kamu sigitan bapak antu aja. Bapak antu aja. Ada apa ya kayak orang? Bapak pindah rami aja. Apaan pindah rami? Ya Allah. Kayak itu Pak. Itu jar Syekh Abu Bakar bin Salim nang kita hauli kena malam Jumat ini di Sabilal. Datangan kena berdataan lah. InsyaAllah mudah-mudahan juga Habib Umar Kawa menyempatkan waktu untuk memberikan kalimatnya dan doanya untuk kita nang hadir. Itu jar Syekh Abu Bakar bin Salim sin mengatakan, cahaya kami lebih terang dilihat oleh orang-orang yang jauh dari kami ketimbang orang yang dekat dengan kami. Cahaya kami lebih terang dilihat oleh orang yang jauh ketimbang orang yang dekat. Orang yang dekat tidak melihat. Itu 4 begawi variannya di Sinarban situ. Digaji sudah saban Sabtu masih hijau lagi. Ada minta oli, mun minta oli wajar aja minta tasarah nang ampun oli aja membari-bari kadang-kadang oli orang maka digelapkan. Diambilnya oli ampun bos Sinarban tuh siapa? Bos Sinarban tuh siapa? Siapa? Siapa bos Sinarban itu siapa? Hah? Hah? Abah Yamin kah? Oh. Abah Yamin. Siapa Abah Yamin tuh? Paman Hairudin kah? Paman Hairudin. Tuh. Haru timbul. Nah, 2 kaleng hilang. Kada cukup gaji ini sudah begawi pindah tapi begawi sudah masih aja lagi membunguli. Gantiakan oleh orang tak kadang digantiakan nih pernya ampun orang baik berapa aja berapa ganti oli biasanya ada santai jam jawabnya gitu nah berapa bisa menangis ya anggap variannya nang standar aja berapa 450 standar 450
40 takanat menggantikan ampun bos joknya 500 sanikam 50 dinya gesanikam dengari nih gesanikam 50 jar karyawan jar bos tadi tuh jar bos ampun mobil maras melihat karyawan padahal karyawannya digaji aja sudah digaji loh saban apa saban hari apa iya tuh jung saban minggu mohoknya hari ini Sabtu nah gajian padahal digaji aja sudah saban hari Sabtu dibari Pak Haji ini 500 sanikam 50 jasidin rajaki kalau rajaki seandainya kada bapak dah toh lawan Abah Yamin kada bapak jua kalau kada bapak cuma nang bagusnya bapak pada naon tadi bos saya dibari Pak Haji tadi menggantikan anu sidin oh iya karena rajaki kami sidin aku kada apa-apa tapi engkau terhormat kenapa bapak dah ini kada apa jo kalau kada pada aja bujur kada apa kada pada tapi mun kada perantara sini ini kamu dapat kada nah iya toh itu amun kada perantara sini kada dapat bapak dah ulun tadi nya kada kon bapak dah takutan kalau pina dikurangi gaji padahal orang kada mengurangi gaji itu rajaki ikam cuma ketika bepadah maka engkau itu seakan-akan menghargai orang yang menjadi sebab engkau mendapatkan rezeki nah ini kada ada tahu disupan nih kali kisah tahu kata tahu disupan juga tuh kisah tahu ya kisah tempe kada bapak kisah tahu mah tahu disupan ngalih menyair padahal kada pas lagunya benar bujur hurufnya kada pas penyaringnya pulang kata tahu disupan supan ulun aja temen sarwan memenuhi hajatan bebinian kada akun makan di hadapan buannya tuh supan ulun panglah ulun supan ulunnya nang supan kalau pina ulun memberi supan itu benar aja jadi ulun supan kalau udah makan ulun ada munnya majelis bebinian kada ulun ada supan kencang makan sarangsang sorongonon bujur aja tuan rumah himong cuma nang kawan membawa ni supan umah aja ditraktir bos Sinarban makan siapa tadi bos Sinarban tadi ulun pernah ditraktir sidin makan ditraktir bos Sinarban nih ulun membawa kawan berdua pernah soalnya kawan berdua nih gak tahu disupan jar bos Sinarban hendak makan apa guru ulun beberang aja jurun kada pian apa nang hendak tujuan sin bagus sesuai kehendak supaya diampuni dosa nih apa pian kada jurun beberang aja kada apa kehendak pian kada ulun terserah pian ya kada aja sidin ayo sudah 3 kali sudah aja ini nah menunjuk pun nang standar aja nih nasi goreng iwak undang hidup apa tadi itu kawan berdua dihiga katahu disupan hanya sekali menawari gampang berdua hendak apa ini kami ini aja nah ini maka pulang nang talarang pulang pada nang ampun Sinarban tadi nah aja ya Allah nang membawa nih kayak ini jadi gini kenapa tahu disupan kayak apalah kayak apa Pak Dek nah kada terbahas pikir harus tadi hari ini masalah menjamak belum semalam kosar sudah kalau menjamak harusnya hari ini cuma gara-gara kata tahu disupan nih bang nah mau benar luar kata tahu disupan bujurang kata tahu disupan aurat ya Allah lintuhut jakapang bagus lintuhut jalak kalintuhut duduk di muka rumah supannya pusat ditampayakan lelakian jakapang bagus bilang lang supan bujuran supan bebinian to juga supan pokoknya supan tuh bang sudah
Dan ketika rasa malu itu hilang di diri seseorang, itu adalah sebuah indikasi bahwasanya keimanannya pun hilang. Seberapa besar rasa malunya hilang, sekedar itulah keimanannya hilang dari dalam dirinya. Dicocokakan ae, dipapantasakan. Apa nang pantasnya? Supan. Betakun pang, nah mun betakun masalah agama kayak jin buhan Pak De, buhan Pak Soleh, buhan siapa-siapa ngancak betakun itu kan ada istilah supan. Al khair la yamna anil khair, kebaikan itu tidak bisa mencegah kebaikan yang lain. Memang saatnya ketika belajar itu bertanya, takun harus gitu, jangan nang hiih terus. Ya nang jadinya dibunguli orang, hiih terusnya. Padahal kan orang kiamat hari ini hiih juga. Pada tahu enggak hari ini ada berita informasi kiamat? Enggak tahu. Wah ya wes. Tuh hari ini ada yang menginformasikan hari ini adalah hari terakhir dunia dan hari ini kiamat. Iya. Ajib tuh. Masya Allah. Kiamat hari ini. Kiamat juga guru aja kan darun mogok tuh itu aja kiamat aja. Maka mogoknya bisa mana di rumah, di muka rumah bos Oli pulang supaya bos Oli mang kenapa aja bos Oli? Anu biasanya olinya nu anu aja. Oh bawa kena ke toko aja sidin. Tapi kayak pemacet tunjuli kamu situ seorang aja sidin. Tuh. Ya Allah. Tahulah kabar kiamat tadi lah. Nah udah tahu tapi kita tahu tadi kenapa jadi nggak tahu? Oh ada Pak Soleh bang ada tahu juga ada kabar lah lu sama tahu berataan kayaknya tahun ini anak pian kenapa hari ini kiamat ya tok tahun ini anak pian di rumah ada berapa tok kiamat hari ini ujar tahu juga apakah ada aja nang semalam kayak itu kalau nang 12 kayak itu juga kalau nah. Ini pulang tanggal berapa nih? 29 Juni 2024. Kiamat. Kiamat itu sebenarnya kada mau hari Sabtu. Kiamat itu hari Jumat. Kan kayak itu kalau. Nah, makanya orang nang bisi ilmu tahu aja melihat nang kayak itu tuh. Kayak buhan Abah Yamin minta tahu aja, ada tahu juga jadi tahu aja. Aduh, mau ke ini. Guru bang tahu kabar kiamat ini lah. Nah, ada tahu juga. Bahasa ini kada mau berkecimpung di dunia maya kira-kira. Hendak nang di dunia nyata aja jadi nyata sudah. Bang tahu kiamat ini lah, ada tahu juga. Maka muha nang menyampaikan tuh mirip ini muhanya. Mirip, bujuran mirip. Cuma ini telamak dikit. Orangnya kurus. Nah ya Allah mirip benar. Wah iya sudah. Sopo sekali ke dua kali kan? Masya Allah, mudahan kita bahagia dunia akhirat ya. Ya Allah, ini pang kita nih juga jadi takana himung ya meminta mudahan kada di dunia aja himung di akhirat himung juga nyaman di dunia mudahan di akhirat nyaman juga sakit di dunia mudahan di akhirat nah jangan mudahan di akhirat sakit juga aja jangan mudahan di akhiratnya nyaman kada apa-apa sakit di dunia nang penting akhiratnya nyaman kada apa-apa nyaman di dunia nang penting di akhirat lebihnya nyaman kayak gajian hari lah nah sakit pulang kepala jam berapa sudah tomat lagi landung kita nih belandung
Dan yang terakhir yang paling berharga dalam diri kita. Yang pertama tadi apa Pak Dek? Yang pertama yang paling berharga dalam diri kita apa? Akal. Yang kedua agama. Akal yang menghilangkannya emosi. Kedua adalah yang paling berharga adalah agama, yang menghilangkannya adalah hasad. Yang ketiga adalah rasa malu, yang menghilangkannya adalah tomak, rakus. Tomak, tahu tomak lah, lain lamak, tomak. Nang keempat, nang terakhir, apa itu? Al-amalus soleh, amal soleh. Tahu amal soleh lah, amal baik, amal kebaikan itu berharga Pak dalam diri. Berharga dalam diri, lebih berharga dari uang, lebih berharga dari jabatan, lebih berharga dari pangkat, lebih berharga dari kekayaan. Kenapa? Karena sesuatu tidak dikatakan berharga melainkan sesuatu itu mampu menemani kita di dalam kubur. Sedangkan amal soleh adalah satu-satunya perbuatan yang menemani kita ketika kita sendiri di alam kubur. Itu yang berharga. Apa nang menghilangkan amal soleh ini? Apa nang menghilangkan amal soleh? Oh Pak Soleh, apa nang menghilangkannya? Apa? Hah? Belum sampaikannya tapi ben kada dapat, ada pendapat biar kayak apa aja. Amal soleh ini berharga dalam diri, dan yang menghilangkan nilai amal soleh tahu apa? Gosip. Apa tadi? Apa gosip itu bahasa Arabnya? Berdiam apa maksudnya? Nah, kada tahu. Nah, Pak. Memandir orang jurang bahasa Arabnya napa? Memandir orang, hah? Hah? Siapa? Gibah. Itu gibah. Atau bahasa Indonya gosip. Bahasa kitanya apa? Memandir orang. Duduk di palatar rumah orang nang dipandir. Oh, bebinian sadang. Maka munnya mendengar ceramah tuan guru, lalu aja tuh guru tuh si anu nang kayak itu kami ini di majelis maka menggibah. Tuh nang jadi gunang kata tahu di supan nang membawa untuk 3 buting tadi tuh orang tuh. Ini kenapa jingkar datawang ini mau kemana? Kada di majelis mah iya tuh menggibah, di majelis tempat mulia maka menggibah, apalagi di luar majelis. Oh mah banget lagi ini. Tuh tahu lah ikan dia nang jadi guru itu. Jadi orang bepandar juga. Tuh kebanyakannya bibinian kayak itu. Bujur kada bibinian. Sekali lagi napa takon bujur kada bibinian. Nah ya Allah. Terlalu jujur ya nang kayak itu tuh. Coba lihat timunnya ada nang penyampaian nang pina pas awan bubuhnya itu loh gitu murtu. Ikam si anu tuh ini jakanya berdiam. Coba lihat hati. Bebinian tuh pasti kayak itu. Jerulun tadi contohnya tuh rasa malu itu menghilangkannya adalah sifat toma. Ulun contohkan gini, pasti tuh kamu si anu tuh mah haji anu tuh gini. Bapandir. Kawalah berdiam aja kayak itu nah. Ngalihai. Tuh nang jadi guru mah ambil untuk 3 buting tahu tuh siapa? Tuh nang gitu tuh guru tuh menembak nang itu. Padahal ulun melihat gen kada. Inya bener nang bisa panah tuh diarahkan ke orang. Coba munnya mendengar babacaan tuh pina ada panah tuh arahkan ke saurang. Kita hadir majelis tuh hendak minta baiki, bukan di sana panah diarahkan ke orang terus. Bener. So binian tuh lihat ya biar mau binian nih orang bapandar jua mau lihat ya di atas sini kada ada nang bapandar lihat nang di jalanan tuh nah ika mana tuh ini ketawaan tuh kurihingan tuh lihat ya nah tawa nyering bana acil
Nah, sampai ke rumah tak ungut pulang acil. Tagihan hari ini ada. Nah, ya Allah, tuh gibah tuh cilai mah hilang akan amal soleh. Jangan menggosip orang. Biar kita nang digosip orang. Malam tadi ulun sampaikan jawab ini ada orang betakun ulun. Kiapa guru aja menghadapi orang nang menggibah seorang. Tetangga ulun ini menggosip ulun terus aja. Nyebar fitnah. Julun jawabannya. Nya betakun kalau betakun ulun jawab diam julun. Kada kau dilihatkan guru aja. Nah, jurang. Ini betakun kah apa? Amun betakun itu dijawabakan inggih pun harusnya kayak itu. Ini kayaknya minta dukungan. Ulun kan hendak mendukung. Hendak minta dukungan ke sini aja nah, ini banyak nih dukungnya. Asal sesuai. Jadi dukungnya mau kada sesuai sambatinya war tahu aku. Hah? Jurang berdiam. Kayak apa guru berdiam aja. Saben harinya menyambati seorang dipitnya seorang ini. Nah, jurang. Ini hendak minta dukungan kan anak nenek. Jurang barangkali jurun malam tadi itu kan ulun sampaikan ini nang digosip orang. Haruskah kita mengklarifikasi? Tahulah klarifikasi itu apa? Nah, sadar diri aja sih dia. Nah, ayo. Pak Soleh, klarifikasi apa? Kada tahu lu kenapa jadi betakun pula? Pak Ade klarifikasi apa Pak Ade? Mengklarifikasi itu menjelaskan sesuatu yang sebenarnya terjadi. Dibantah ampun orang itu nak. Umpama ada nang memfitnah Abah Yamin. Ini diklarifikasi Abah Yamin. Itu pernyataan itu bohong ini dan sebagainya. Noh masuk ke tetangga tunggal buahan rumah ke tetangga. Amun pacangan seorang tuh menjelaskan kejadian yang sebenarnya orang kada percaya juga baik badiam mangalihi kena ampi hai kena ya tuh pabila guru aja nah pian kada pernah merasakan di posisi ulun pang nah tapi betakon barangkali caranya nih supaya kawa dingin hati caranya apa sangka baik aja apa itu barangkali Allah ingin menghapus dosa kita dengan cara nangka itu mbah sembahyang taubat kada mau juga sembahyang taubat kada mau juga senonoh mau sembahyang taubat daur juga orang 2 rakaat sembahyang taubat sidin 3 nah sembahyang taubatnya itu perlu taubat pulang padahal kenapa kada khusyuk nah ayo sembahyang taubat ya Allah kada khusyuk juga dosa makin bertambah karena Allah sayang lawan ikam ujar Allah kirim akan orang nang muntung kada bersahadat tadi membaca kan muntung kada bersahadat kada mau menggibah orang nah digibahnya dengan itu Allah ampuni dosa kita imong ada jangan dengan cara nangka itu guru aja Allah punya cara yang dibalik cara itu ada suatu hikmah contoh berdoa nih ya Allah ulun minta kendaraan hanyar ya Allah ini kendaraan ulun ya Allah butut benar terlambat terus ke majelis 5 menit lagi ampian hanyar ulun datang padahal tulak mulai 5:30 mogoknya bilang 20 kali di jalan tapi ulun ketujuh ke majelis ya Allah tolong gantiakan didengar oleh Allah kenapa haratan di jalan mogok bakajut maka menyelip haratan menyelip mogok nah ini nang mau benar haratan menyelip mogok lalu dihantam mobil di belakang dakuy tabrakan imbah tabrakan kendaraannya rusak orangnya kada apa-apa apa amalannya wirdul latif aja nang amalkan no sambil berkendaraan no wirdul latif aja walaudzubillah binas malikinas setangnya aja begidik nang ini nah maka menyelip kenapa jadi menyelip hendak menyempati majelis nang menabrak ini bertanggung jawab tak keluar dari mobil melihat bebaju koko kemana ikam jadi pecapat-capat kenapa jadi tamandak tadi mereka menyelip inggi bajai mati bakajut kendaraan ulun maka mun mati bakajut nih bah
ngalihai menghidupinya lambat benar. Jadi almarhum Guru Bakri Bahari waktu di Sabilal Muhtadin sidin berceramah, orang Tuhani je sidin amun hendak menghidupakannya tuh lambat benar, salang dipancing-pancing dulu hanya mau hidup. Iyalah Bayamin. Nah ya kalau mun mau hidup bisa hidup benar, tapi nang Tuhan ini nah hidup mati bakajut umang alihnya menghidupinya lagi. Itu mesin Jasidin, mesin maksudnya kendaraan. Kamu artinya kan apa garang Jasidin? Nah jalalu Pak Haji ika mana kemana garang baca-capat nak ke majelis di Belitung ulun. Ada siapa? Ada Guru Ilham. Iya kah? Bapak nggak ya Pak Kendar nih kamu kada kawai takdir Allah Ta'ala berkata lain hari ini. Jasidin aduh sah ke majelis hari ini kita ke dialer aja ya Pak, kadialer Bapak kadialer Pak Haji bakar ditikam bayari seorang aku bayar bahaya pang menyakitakan nenek ada Jasidin aku hadiahkan nikam kendaraan sebuah Han doa yang dipanjatakan sudah lawas benar, sudah hanya reja kabulnya. Ah, kenapa? Artinya kita berdoa itu kadang harus wahini kabul, bisa jadi 10 tahun akan datang, bisa jadi sebulan akan datang, kadang harus wahini. Tugas kita hanya menjalankan tugas yaitu berdoa, pengkabulannya itu terserah Allah Ta'ala. Lain urusan kita itu, kita tugasnya berdoa, menjalankan tugas, siap selesai, dibayar orang alhamdulillah, kada apa-apa. Dan Allah itu maha baik, kada mungkin kada dibayar. Lalu dibawa ke dialer, kada jadi tadi ke majelis tadi untuk kada dapat 3 biji, maka biasanya untuk 3 tuh situ, tapi nangaran ditabrak orang kada mana penapa haro alahan pada untuk nasi tukarakan orang mazharnya sakit tapi belakangnya itu terdapat hikmah yang sangat luar biasa. Kendaraan hanyar bakaridit kada imbah itu pulang disangui sidin pulang baju tadi tu rabit ditukarakan sidin adalah hikam luka kadada aja beuntalan kayak hikam ulun saban Sabtu pang Pak Haji beuntalan apa untuk 3 biji pian untuk di majelis itu harat pian Pak Haji ajar iyalah ajar pian untuk tuh Pak Haji untuk bubuhan Belitung tuh munnya mau tuh orang mati makan hidup tuh bang Pak Hajinya ini juga ada pemikiran aku hadir hakina kasana sidin nah dibunguli orang Pak Haji ada paham lalu Masya Allah dapat kendaraan ham ayo digibah orang, digosip orang, difitnah orang kada apa-apa barangkali dengan cara itu Allah ingin mengampuni dosa kita. Mungkin dengan cara itu Allah ingin menambah pahala kita. Mungkin dengan cara itu Allah ingin menaikkan derajat kita. Mun pacangan tuh Guru Juhdi ikam menjelaskan orang kada percaya juga dusah. Baik berdiam menjatakannya situ. Aduh sah menjelaskan. Mun pacangan tuh orang menjelaskan orang kada percaya juga. Bapak biar menjatakan situ. Dusah gitu. Limpat bana sudah sarang makan untuk dah parutnya nasa sapar dah aja Sabtu kena akhir tahun akhir tahun paranormalnya ya ini nah hari ini kiamat tadi wal ghibah gosip nah tuzilul amal menghilangkan amal soleh. Al-ghibatu tuzilul amal soleh, menghilangkan amal soleh, hilang jadinya. Atau bisa jadi pianlah kita nih tapi beramal Pak Haji Gajalia, tapi banyak amal. Nah kayak apa caranya supaya amal orang ini banyak? Ada yang menggibah transfer ke sana, transfer. Oh di hari kiamat ya Allah banyaknya amal puja. Si pulan pang menggibah hikam. Nang mengampuni dosa tadi Pak Mbah ada kalau nang bibinian pelacur masuk surga meninggal dalam keadaan berdosa tapi esok masuk surga kenapa? Sakampungan menggibahinya nah,